Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itut tayammumi. Wa syara'itut tayammumi, syarat-syaratnya tayamum. Khamsatu asya'a, ada berapa? Khamsatu asya'a ada 6. Yaitu ada berapa? Ada berapa? 5 perkara. Khamsatu asya'a ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul udri. Wujudu terdapat al-udri uzur. Bisa babi sebab apa? Bisa fari sebab perjalanan. Au marodin atau sakit. Jadi syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama, karena sebab di perjalanan atau sakit. Yang kedua, waduhulu waktis sholati. Waduhulu masuk, wakti sholati waktu sholat. Yang ketiga, watolabul ma'i, mencari air. Watolabul ma'i, mencari air. Wa ta'adzuru istimalihi, mana tadi terakhir mana? Waduhulu sudah ya. Waduhulu masuk, waktu sholati waktu sholat. Watolabul ma'i, mencari air. Yang keberapa tadi? 3. Yang keempat, wata'uduru sulit. Wata'uduru istimalihi, sulit menggunakan. Sulit menggunakan air. Wa ta'adzuru istimalihi, sulit menggunakan air. Wa i'wazuhu, dan mencapainya. Ba'dat tolabi, setelah mencarinya. Kenapa Iban? Ba'dat tolabi, setelah mencarinya. Yang kelima, waktu robu, memakai tanah. At-tahiru, yang suci. Alladzi lahu, situ nggak ada ladinya ya? Nggak sama berarti. Bentar. Ba'dat tolabi, setelah mencarinya. Waturobi, dan debu atau hiru yang suci. Lahu, dan mensucikan. Wa gubarun, dan debu.
Fa'in kholatohu apabila dicampur jisun dengan tanah kapur. Tahu tanah kapur? Tanah yang biasanya yang berwarna putih itu, yang digunakan untuk melabur rumah biasanya. Kemudian auramlun atau pasir, lam yujzi tidak boleh digunakan. Jadi syarat-syaratnya tayamum itu ada 5. Yang pertama karena sebab uzur syar'i, yaitu sedang melakukan perjalanan. Misalkan naik pesawat, perjalanan dengan memakan waktu yang begitu lama, atau mungkin naik kereta api, atau mungkin naik kereta api, naik bis, ketika waktunya sholat ternyata bisnya tidak berhenti. Sekarang sulit bis itu berhenti di perjalanan karena lewatnya jalan tol, tidak bisa minggir, tidak bisa berhenti di masjid, di terminal, jarang sekali. Sama dengan naik kereta begitu. Tapi sekarang kereta kan ada air ya, ada kamar mandi, ada WC, ada toilet kan gitu. Seandainya di situ kita tidak bisa berwudu, karena kalau di situ tidak bisa berwudu, kita bertayamum. Tayamumnya gimana? Menggunakan debu yang tidak bercampur dengan apa? Dengan najis, yang tidak bercampur dengan barang-barang lain. Jadi debu yang suci itu adalah debu yang menempel pada dinding. Jadi bukan debu yang memang debu, artinya tumpukan debu yang banyak terus kita tempel, itu tidak. Tapi kita misalkan meja ini sini bertayamum. Jadi ambil niat kemudian begini. Jadi niat bertayamum. Ini tangannya harus berpindah dari ketika yang pertama untuk muka, kemudian sekali, kan cuma sekali kalau tayamum. Kemudian pindah lagi itu untuk tangan, pindah tempat lagi. Tidak boleh di tempat yang sama. Dan itu diusahakan tempat yang memang tidak pernah disentuh oleh tangan. Berarti kalau di meja tidak boleh. Berarti di dinding. Dinding itu kan jarang tersentuh. Jadi itu yang tempat yang bisa digunakan untuk bertayamum kalau di dalam perjalanan. Kemudian orang sakit apabila sakitnya ketika kena air, penyakitnya akan semakin parah atau kambuh, ini maka diperbolehkan bertayamum. Sakit apa kira-kira? Cacar air. Cacar air kalau kena air semakin parah. Kemudian demam yang begitu tinggi ketika kena air semakin parah, berarti boleh bertayamum. Ya kalau cuma sakitnya pusing apa ya tetap berwudu ya. Kemudian yang kedua, masuk waktu sholat. Jadi sudah memasuki waktu sholat, tidak menemukan air, ini berarti bertayamum. Yang ketiga, harus sudah mencari air. Jadi sebelum waktu sholat, masuk waktu sholat harus mencari air terlebih dahulu. Sampai tiba waktu sholat berikutnya, misalkan duhur gak ada air. Sampai asar, terus mencari ke sana ke sini nggak ada, ya
Sudah masuk kurang 5 menit asar, kurang 10 menit berarti ya kita harus bertayamum. Mau kamu tayamum. Tapi kalau tiba-tiba hujan ada air gimana? Sudah mencari, saya nggak dapat, begitu udah sholat hujan. Hukumnya gimana? Sholatnya gimana hukumnya? Ya tetap sah. Kalau mau mengulang sholat lagi, ambil airnya tidak apa-apa. Kalau ragu sholat lagi, kalau nggak apa-apa. Karena saat kita mencari air tadi, kita sudah tidak ada air, tidak menemukan sampai menjelang waktu sholat berikutnya. Begitu udah selesai sholat, tiba-tiba hujan. Atau tengah-tengah sholat hujan. Ini kalau saya batalkan sholatnya, waktunya habis kan begitu. Kalau saya terusin, sekarang sudah ada air, ragu akhirnya. Kalau ragu ya batalin, mengulang kan begitu. Kita nggak perlu lagi karena sudah ada tuntunannya. Jadi tidak perlu kita ragu kalau memang sudah seperti itu. Jadi tetap lanjutkan sholatnya. Kalau memang ragu ya mengulang wudhu lagi, sholat lagi nggak apa-apa. Siapa tahu tadi memang tidak sah karena namanya ragu kan, tidak boleh dilanjutkan kan begitu. Harus diulang kalau ragu. Melakukan apapun kalau ragu, misalkan sudah sholat asar, tapi rasanya saya tadi lupa sudah sholat asar belum ya, kan ragu. Berarti harus sholat asar, gitu. Jadi keraguan itu akan menggugurkan semuanya. Jadi merusak apa yang sudah kita lakukan. Jadi harus diganti kalau udah ragu. Keraguan dalam berpuasa, misalkan haid, saya haid karena lama nggak dibayar hutangnya. Saya punya hutang puasa berapa ya? Lupa. Saya sudah bayar berapa ya? Lupa. Karena bayarnya nggak langsung. Senin Kemis, jadi lupa. Saya berapa ya? Saya sudah bayar berapa? Kalau lupa, berarti ya harus nambahin. Misalkan kayaknya saya baru 2 deh. Hutang saya 8. Berarti yang kurangnya 6. Padahal dia sudah dapat 4 sebenarnya. Karena ragu. Kalau ragu semuanya ya mengulang dari pertama. Kan itu. Jadi kalau ragu harus mengulangi. Kemudian sulit menemukan air. Sampai pada waktu sholat tidak menemukan air. Kemudian yang kelima memakai tanah yang suci atau debu yang suci. Ini debu yang mensucikan. Bukan debu sana itu loh. Itu kan gak pernah dipel. Gak pernah dibersihin dindingnya. Itu debunya banyak. Bukan begitu ya. Yang ada kotor semua kan gitu. Jadi itu memang setiap hari yang memang dibersihkan, artinya setiap hari dibersihkan tapi tidak digunakan untuk berwudu. Jadi hanya dibersihkan. Berbeda dengan kalau meja kan tiap hari dipakai, dipegang. Berbeda ya. Itu.